Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa dunia ini pasti akan berakhir. Namun, berakhirnya dunia ini pasti melalui proses yang panjang, hingga akhirnya kita sampai di tempat yang pantas untuk kita, apakah di surga atau di neraka. Dan juga perlu sama-sama kita ketahui bahwa malaikat Israfil alaihissalam adalah malaikat peniup sangkakala. Allah menciptakan Lauhul Mahfuz dari mutiara putih yang luasnya antara langit dan bumi. Allah juga menggantungkan Lauhul Mahfuz di Arash, yang mana semua kejadian sudah tertulis di dalamnya, dari awal mula penciptaan sampai hari kiamat. Malaikat Israfil memiliki 4 sayap. Satu sayap berada di timur, satu sayap berada di barat, satu sayap menutupi dirinya, dan satu sayap menutupi kepalanya. Wajah malaikat Israfil pucat karena takut kepada Allah, dan kepalanya selalu menunduk dan menghadap ke arah Arash. Salah satu dari tiang-tiang Arash berada di pundak malaikat Israfil alaihissalam. Dia tidak mampu memikul Arash kecuali atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Israfil merasa diri kecil dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menetapkan sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz, maka Allah membuka hijab dari wajah malaikat Israfil. Maka malaikat Israfil pun melihat apa yang telah ditetapkan oleh Allah, baik berupa hukum ataupun perintah Allah. Tiada malaikat yang tempatnya lebih dekat dari Arash daripada malaikat Israfil alaihissalam. Antara malaikat Israfil dan Arash terdapat 7 hijab. Jarak hijab satu ke hijab lainnya adalah perjalanan selama 500 tahun lamanya. Dan antara malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Israfil terdapat 70 hijab. Malaikat Israfil meletakkan sangkakala di atas pinggang kanannya, sedangkan ujung sangkakala berada di mulutnya. Dia selalu menanti perintah Allah, kapan akan datang perintah untuk meniupnya. Jika masa dunia telah habis, maka sangkakala semakin dekat ke wajahnya. Malaikat Israfil akan mengumpulkan keempat sayapnya, kemudian dia meniup sangkakala itu. Dikatakan bahwa salah satu dari kedua telapak tangan malaikat maut ada di bawah bumi, dan telapak tangan lainnya ada di atas langit ketujuh. Dia pun mengambil roh-roh penduduk langit dan bumi. Tidak tersisa makhluk di bumi kecuali iblis, dan tidak tersisa di langit kecuali malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Mereka adalah para makhluk yang diberi pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa nufikha fis-suri fasu'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah." Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri untuk menunggu keputusannya masing-masing. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sangkakala. Sangkakala itu memiliki 4 cabang. 1 cabang di barat, 1 cabang di timur, 1 cabang di bumi yang paling bawah, dan 1 cabang di langit ketujuh yang paling atas. Di dalam sangkakala terdapat pintu-pintu sejumlah roh. Di dalamnya terdapat 70 rumah. 1 rumah tempat roh para nabi, 1 rumah tempat roh para malaikat, 1 rumah tempat roh jin, 1 rumah tempat roh manusia, 1 rumah tempat roh setan, 1 rumah tempat roh hewan melata, singa, semut, sampai sempurna 70 golongan makhluk. Allah memberikan sangkakala itu kepada malaikat Israfil alaihissalam. Dialah yang meletakkannya di mulutnya sambil menanti kapan ia diperintahkan. Lalu dia meniup sangkakala itu sebanyak 3 kali tiupan. Yang pertama, nafkhatul faz'i, yaitu tiupan yang mengejutkan. Yang kedua, nafkhatul su'qi, yaitu tiupan membinasakan. Dan yang ketiga, nafkhatul ba'thi, yaitu tiupan kebangkitan. Sahabat Khuzaifah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan para makhluk ketika sangkakala ditiup?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Khuzaifah, demi zat yang mana jiwaku ada pada kekuasaannya, saat sangkakala ditiup, tegaklah hari pembalasan. Jika ada seseorang mengangkat sesuap makanan ke mulutnya, maka dia tidak jadi memakannya. Jika pakaian yang ada di hadapannya untuk dipakai, maka dia tidak jadi memakainya. Dan jika kendi di atas mulut untuk minum airnya,
maka dia tidak jadi meminumnya. Itulah cerita singkat malaikat Israfil dan kondisi bila sangkakala ditiupkan olehnya. Wallahu a'lam bishawab.